Sejak Lesti Kejora mencabut laporan, derasnya kecaman memang tak hanya dilayangkan sejumlah warganet dan fans fanatik Lesti yang kecewa berat dengan keputusan sang idola. Di kalangan selebriti terutama pedangdut senior Lesti, mungkin Dewi Persiklah yang paling getol bersuara. Nyaris selang 2 hari ketika live Instagram, DP selalu menumpahkan kekesalannya pada sikap Lesti. Jika sebelumnya, ia membandingkan sikap Lesti dengan dirinya yang lebih tegas mengambil keputusan untuk bercerai dan meninggalkan sang suami. Kali ini DP sesumbar mengaku kebintangannya jauh melampaui Lesti. Pemilik goyang gergaji itu mengaku namanya meroket berkat perjuangan dan dukungan masyarakat ketimbang Lesti yang hanya dibesarkan salah satu stasiun televisi. Komentar DP ini pun sontak menuai reaksi dari fan Lesti. Kalau junjungan kamu besar tuh dari mana? Dari R. Ya, kalau bukan dari R nggak mungkin gede itu junjungan kamu itu. Ngerti kamu? Sebelum ada Instagram Dewi Persik itu sudah ada nama. Jadi kamu yang anak-anak kecil terus punya sopan santun ya. Jangan samakan aku sama kayak yang lain-lain ya. Dari dulu IG saya hilang. 100 kali bikin IG juga dari dulu juga hilang. Tapi tetap aja gue dikasih endorse sama orang. Bukan endorse ya, dikasih built-in. Selain membandingkan kiprahnya di dunia hiburan, DP juga menyindir sosok Lesti sebagai sosok yang tidak punya prinsip hidup, hingga ia tak simpati pada penyanyi asal Cianjur Selatan, Jawa Barat ini. Logika, respect gak sih sama perempuan yang gak punya prinsip? Gue tanya nih. Namun cara DP membandingkan hidup dan pilihan dirinya dengan Lesti menuai reaksi. Apalagi DP juga punya masa lalu tak kurang diwarnai sejumlah kontroversi. Kegagalan demi kegagalan bahtera DP dengan beberapa lelaki bahkan menyisakan tanda tanya besar di benak publik. DP kabarnya lebih powerful dengan lelaki yang dinikahinya hingga ia sulit menjaga kelangsungan bahteranya. Belakangan warganet juga membandingkan sikap dan pilihan DP yang lebih mudah memilih bercerai ketimbang Lesti yang sudah punya anak. DP bisa dengan mudah mengambil keputusan cerai karena tidak punya beban psikologi seperti Lesti yang harus mempertimbangkan anak dan keluarga. Bisa jawab di sini, yang pasti mudah-mudahan semua keputusannya itu yang terbaik. Pembicaraan sebelumnya sama Neng mengenai rencana saya atau gugatan saya, dan Neng kita udah sepakat untuk menyetujui keputusan yang akan saya ambil ini. Jadi tidak ada keberatan dari salah satu pihak. Jadi ya tetap dijalani aja. Yang semua kan atas skenario Allah. Banyak, salah satunya ya saya yakin juga beliau akan menjadi ayah yang baik juga karena kan beliau punya anak. Jadi insya Allah beliau akan memberikan contoh yang baik untuk anak. Aku kasihan banget sama ayahnya Dede, kasihan banget. Aku seperti melihat papaku sendiri gitu. Aduh ya Allah gitu. Gimana ya perasaan seorang ayah gitu. Nggak ada seorang ayah itu pengen anaknya nggak bahagia. Ayah itu pasti pengennya anaknya bahagia. Aku inget sama papi aku. Cuman balik lagi. Yang namanya orang tua itu pasti tidak akan bisa berkutik. Kalau misalkan orang tuanya itu udah bilang, kalau anaknya itu bilang aku cinta sama dia. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya meminta maaf. Dan saya sebagai manusia biasa ya orang salah apapun insya Allah saya maafkan. Itu kan hak setiap orang masing-masing ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau saya mah lebih berserah aja. Udah nggak apa-apa, yang penting insya Allah ini menjadi pelajaran untuk suami saya. Mudah-mudahan keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena kemarin itu ledakan yang sangat dahsyat, sehingga begitu ada yang, wah ini harus dilaporkan ya, kemudian dia lapor. Tapi abis itu dia maunya itu baik-baik gitu, tanpa ada harus yang dipenjara walaupun pisah. Dia nggak mau, istilahnya nih ibarat pabrik, dia nggak mau buang limbah kotor di sungai. Jadi dia bilang, kalaupun harus berpisah, dia sudah dalam keadaan baik. Sementara Lesti yang usia pernikahannya masih seumur jagung dengan usia yang masih remaja, jelas punya perbedaan sikap dengan beban sebagai ibu dari anak yang baru dilahirkannya. Maka wajar jika Lesti berdalih perdamaiannya salah satunya dilatari oleh kepentingan anaknya. Bagaimanapun orang tua, kan ini udah kesepakatan dari keluarga, kesepakatan dari orang tua, kesepakatan dari saya dan keluarga besar untuk
memutuskan perdamaian ini. Aku cuma bilang mudah-mudahan urusannya Lesti dan siapa? Bilar selesai. Aku yakin banget Bang Sandi pasti kecewa banget, yakin banget. Tapi apa boleh buat gitu. Udah berpikir dengan baik, mungkin kan namanya masih kecil, dia masih umurnya masih muda banget, rumah tangganya masih baru, masih labil, hal-hal kayak gitu tuh masih belum bisa dikontrol. Selain karena alasan anak, Lesti juga relatif punya kisah cinta yang relatif banyak mengurai kemesraan. Apalagi Rizky Bilar disebut-sebut sebagai pria idaman yang sulit dilupakan. Sementara DP punya kisah cinta di belakang layar, bahkan setelah pernikahannya gagal, ia beberapa kali menikah secara siri. Kita sudah membuat perjanjian kan, jadi insya Allah tidak terulang lagi. Kalau ada kesepakatan tidak akan mengulangi lagi berarti Dari sisi karir, sesungguhnya jalan yang ditempuh Lesti cukup berkelok. Ia harus menyisihkan ratusan kontestan untuk bisa memuncaki penyanyi dangdut nomor 1 di tanah air. Lesti harus berjibaku mempertahankan kualitas suara dan penampilan melalui sebuah ajang pencarian bakat. Pamornya makin meroket karena prestasi bernyanyinya tanpa dibalut sensasi kala itu. Cuki cinta, ulang pun tiba kata pepatah. Ku butuh cinta, kamu pun datang aku bahagia. Pernah merasa sakitnya cinta hati kecewa. Sementara Dewi Muria Agung hadir di jagat hiburan sejak awal melalui sensasi goyang gergajinya di hadapan publik. Bahkan saking kontroversinya, di tahun 2016 di masa ketika namanya meroket sebagai pedangdut, ia sempat diprotes beberapa organisasi keagamaan karena aksi goyangnya dianggap seronok, hingga di beberapa daerah aksinya diboikot. Latar percintaan DP juga tak kalah memantik kontroversi. Oktober 2016 silam, ia sempat berseteru dengan pedangdut Baby Z karena diduga berebut lelaki pujaan. Dia kan upload dia main DJ di mana sebagai teman di Instagram kan sukses ya gitu doang. Tapi Dewi mengarahkan bahwa ada terjadi chatting antara aku sama Jensen di DM message. Aku bilang nggak ada, aku nggak kenal, demi Allah Rasulullah sama anak-anak aku, dan aku nggak ada. Dan dia tidak mau peduli dan dia ngamuk, maki-maki, menuduh aku dan dengan fitnah itu dan seperti orang kesurupan memarahi Bibi. Jauh sebelum kasus ribut hebat dengan Baby Z yang kini dikenal dekat dengan Lesti ini, nama DP sempat meroket sejak memutuskan menikah dengan sesama pedangdut, syarat sensasi dan gimmick settingan. Nyali DP kembali diuji ketika di tahun 2017 lalu bersama Angga, ia sempat terlibat cekcok hebat dengan penjaga perlintasan busway hingga kasusnya ramai diadukan ke polisi. Kita punya alasan kan, asisten aku tuh ada sesak nafas. Udah itu ininya biru. Aduh, gimana ini? Kita harusnya mikir jalan terdekat adalah lewat Mampang. ya aku udah tahu jalan. Sesuai pengarahan. DP tak hanya berseteru di jalanan, dengan sang keponakan pun ia tak segan-segan terlibat cekcok hebat, meski kemudian publik menduga semua hanya settingan belaka. Kisah sensasional DP belum berakhir. Hingga kini, pedangdut yang dikenal ceplas-ceplos ini pun nyatanya sering terlibat konflik dengan sejumlah seterunya. Tapi bagaimana dengan kualitas suara Lesti dan DP? Benarkah warganet punya penilaian lain?
Hanya kau belahan jiwa cinta Perangah DP dan Lesti jelas berbeda 180 derajat. Pedangdut kelahiran Jember, Jawa Timur ini sejak kecil terlahir dari keluarga perwira polisi. Almarhum ayahnya bahkan pernah menduduki jabatan di kepolisian. Bahkan beberapa kakaknya juga menjadi anggota Korps Bayangkara. Berbeda dengan Lesti yang sejak kecil terlahir dari keluarga sederhana, nyalinya jelas tak sebesar DP. Sebaliknya, Perangah Lesti lebih kalem, penyabar, jauh dari kesan meletup-letup emosinya di publik. Gue perasaan nggak pernah ngomongin Leslar ya, gue bilang kayak gitu. Hah? Ya bodo amat, gue biar lihat gitu loh. Kurang ajar, gue bilang gue orangnya, gue nggak pernah ngusik orang. Lalu sayang, kesel gue diikut-ikutin. Itu siapa pada rame-rame itu ya? Heran ya, jangan sampai aneh-aneh ya guys. Sikap lemah lembut itulah yang kerap kali disalahartikan pendukung dan warganet. Ketika laporan Lesti tentang KDRT mencuat, maka wajar jika simpati banjir dari publik. Publik menyangka awalnya laporan ini sejenis pemberontakan Lesti dari perlakuan kasar sang suami. Tapi sayang, laporan Lesti anti klimaks setelah laporan KDRT dicabut. Lesti tampaknya gamang dengan keputusannya. Pada saat yang sama hatinya kembali luluh ketika sang suami Rizky Bilar bersimpuh meminta maaf. Insya Allah sih mudah-mudahan saya yakin bahwa dari pengalaman ini saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Untuk orang-orang yang tertekan sebaiknya berkonsultasi kepada psikolog, psikiater sebelum hal seperti ini itu terjadi. Kalau menurut saya ini sesuatu yang telat sih, seharusnya bisa dikonsultasikan. Pertama, Iki selalu mendoakan yang terbaik untuk Dede, apalagi mentalnya pasti itu udah kena, udah gitu juga fisiknya juga pasti mudah-mudahan diberikan kesembuhan sama Allah juga, insya Allah mudah-mudahan. Dan untuk keduanya ya mudah-mudahan solusi yang terbaik sama Allah. Dan mungkin dari permasalahan ini caranya Allah. Mungkin untuk lebih dekat lagi keduanya dengan Allah. Pokoknya buat Dede tetap sabar, tetap fokus dengan besarin Abang L. Makin tinggi, Nabi Ulul Azmi itu kan ujiannya gede, dan setiap kita hidup itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa di antara kita yang paling bagus amalnya, sabarnya, syukurnya. Karena kan manusia itu begitu. Allah itu kan maha membolak-balikan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punyanya. Saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya, insya Allah. Beliau berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Misalnya tidak mematuhi peraturan kan, sampai terjadi lagi kan Dede juga punya hak untuk membuat laporan lagi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena kan sudah janji depan bapak, depan Dede, dan juga ada pihak keluarga, ada kuasa hukum juga. Saya rasa insya Allah tidak akan terjadi lagi.